Pipit udah pulang kan tapi tadi? Udah pulang? Iya, Pak. Lama atau enggak? Tadi dia pulang sini. Sorry. Tadi Pipit pergi lagi. Iya sih. Lama atau enggak? Insya Allah sebentar lagi pulang, Pak. Mudah-mudahan juga nggak lama, Pak. Ya udah sekarang gini ya, Pi. Kalau misalkan ada apa-apa, Pipit telepon saya. Ya, jangan lupa telepon saya. Kak, mana? Kok aku nggak kebagian? Aku lapar. Oh, sayang, adek gak dapet toh ya wes entek toh, Rek, wes entek. Sik. Kakak kayaknya duit pisan, kamu beli aja ya Makme ya. Soalnya nasi uduknya udah habis. Kamu beli makanan sendiri aja ya sama minuman ya. Sebentar Iya, Kak. sayang, jangan sedih ya. Nih, 12.000. Makasih, Kak. 12.000. Ini cukup beli makanan sama minuman. Ya semuanya kalau udah dapat makanan gini gimana ngomongnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semakin bersyukur nanti rezekinya semakin ditambah sama Allah. Lah kalian juga dapat 2.000 buat beli minuman. Nih nanti kalau cuma makan tok lah keseret, Rek. Engkau keselek tuh. Makasih, Kakak cantik. Ngomong makasihnya sing kompak dong. Makasih ya, Kakak cantik. Sama-sama. Wis maam ya, Rek ya. Ojo lali ngomong bismillah sebelum maam ya. Oke, wis kamu beli makanan. Ya? Pulang dulu ya, Kak. Ya. Ya Allah, Tin. Bukannya meratapi nasib, kamu malah berbagi kebahagiaan sama anak-anak. Mas Tejo, sampean kok malah ngelamun toh, Mas? Enggak, Tin. Aku cuma kagum sama kamu. Kamu sendiri lagi susah, tapi malah kamu berbagi sama orang lain. Walah, Mas Tejo itu mah cuma biasa aja. Sampai ndak usah berlebihan kayak ngono. Ya kan Mas Tejo kan pernah ingat kan mimpi Centini, ingat nggak? Mas, sampai coba lihat anak itu. Di usia kecil seperti itu, dia harus jadi pemulung. Centini itu pengen sekali. Kalau Centini itu kaya, Centini punya duit banyak, Centini mau dan bisa ngebiayain anak itu. Supaya dia nggak jadi pemulung lagi. Tapi Centini baru bisa melakukan ini, Mas. Insya Allah, kalau nasib Centini berubah, Allah lebih mengangkat derajatnya Centini lagi. Mungkin Centini bakal bisa melakukan yang lebih daripada ini. Ya contohnya seperti ke anak-anak jalanan itu tadi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya udah, ayo kita ke kantor lagi, Mas. Ya, yuk. Bapak Ibu. Iya, gimana dok? Ya, dari hasil tes darah, ternyata Nona Pipit terkena demam berdarah. Jadi harus dirawat inap. Kalau Papa tahu Pipit lagi dirawat, pasti Papa sedih. Om, nanti kasih tahu Papa ya, biar Papa bisa nengokin Pipit. Iya. Nanti Om Jo kasih tahu sama Papa ya. Pokoknya sekarang Pipit istirahat dulu ya. Aku perlu ngomong sama kamu di luar. Ya. Dok, sebentar saya tinggal. Mari, istirahat, Pak. Ayo. Kita harus kasih tahu Restu. Buat apa? Loh, kok buat apa sih? Restu itu kan papanya Pipit. Mas, Pipit sakit itu karena Restu. Pasti kena nyamuknya pas pergi sama Restu. Jadi semua ini salahnya Restu. Ngapain kita kasih tahu dia? Udah deh ya. Sampai urusan digigit nyamuk aja kamu bisa nyalain Restu. Heran aku. Ya udah kalau emang kamu nggak mau kasih tahu, aku yang akan kasih tahu. Mas keterlaluan deh. Restu, Eh, Pak Restu apa kabar? saya baik, Bi. Bi. Iya, tapi ya kayak beginilah saya, Bi. Saya nggak apa-apa kok. Iya, Pak. Bapak, Pak Restu silakan masuk dulu ya, bikinin minuman. Nggak usah, Bi, nggak usah. Nanti kalau ada Firna nanti malah saya dimarahin sama dia. Nggak usah lah. Ya. Bu Firna pergi kok, Pak. Oh, dia pergi? Iya. Terus Pipit
diajak pergi sama Bu Firna. Aduh, kalau saya kasih tahu Pak Restu, Non Pipit masuk rumah sakit. Aduh, pasti Bu Firna marahin saya nantinya. Aduh. Bi, Iya Pak. Pipit udah pulang kan tapi tadi? Udah pulang? Iya Pak. Lama atau enggak? Tadi dia pulang ke sini. Sorry. Tadi Pipit pergi lagi. Iya sih. Lama atau enggak? Insya Allah sebentar lagi pulang Pak. Mudah-mudahan juga nggak lama Pak. Ya udah sekarang gini ya, Pi. Kalau misalkan ada apa-apa, Pipi telepon saya. Ya, jangan lupa telepon saya. Baik, Saya percaya sama Pipi. baik Pak. Ya, Iya Pak. sudah kerja lagi. Iya Pak. Kasihan Pak Restu. Dia pasti sedih banget kalau tahu Non Pipit masuk rumah sakit. Kalau Pak Restu sampai tahu, bisa-bisa nanti malah ribut-ribut lagi sama Bu Firna. Pipit, sebenarnya papa itu nggak mau pergi sebelum papa ngeliat kamu. Ya, Pi. Bapak, hati-hati ya Pak Restu. Iya, iya, iya. Iya. Pipit cepat sembuh ya. Badan Pipit sakit semua, Om. Perutnya nggak enak, mual. Iya. Tadi kata Pak Dokter, setelah Pipit minum obat kan, insya Allah badan Pipit akan cepat sembuh. Yang sabar ya sayang ya. Temenin Pipit ya, Om. Iya, tenang aja. Pokoknya Om Gio janji, Om Gio akan temenin Pipit sampai Pipit sembuh. Ya? Jadi Pipit nggak usah khawatir. Pokoknya Pipit nggak akan sendirian. Bener ya, Om. Nanti Om kasih tahu Papa ya kalau Pipit sakit. Iya, iya. Nanti Om kasih tahu. Tapi Papa akan kesini nggak ya? Kan ada Mama. Tapi kan ada Om Gio. Nanti Om Gio bakal bujukin Mama supaya Mama nggak marah-marah lagi sama Papa. Oke? Makasih ya, Om. Iya, sama-sama sayang. Udah, istirahat lagi. Ayo. Enak aja. Gua duluan. Gua duluan. Enak aja. Gua duluan. Oh, enak aja. Waduh, apaan sih lu? Anting saya, aduh, gimana ya? Di kampung saya juga ya, keluarga saya bilang teh saya yang paling cocok jadi penyanyi dangdut, teh tahu tidak? Ya iyalah, jelas aja keluarga belain. Ya udah mendingan Bu Ira sono jadi penyanyi dangdut keluarganya aja. Kagak usah ikutan audisi segala. Bukan levelnya udah beda. Ngapain tarik-tarik? Emangnya gue beca? Emang. Aduh, Nuni kesel, KZL kesel. Ibu-ibu nih bisanya cuma ngikutin ayah aja. Ayah pun yang pertama kali audisi di kampung kita ini. Ngapain sih pada ngikutin ayah? Tenang, ibu-ibu tenang. Mau pada kemana sini? Bikin pusing saya aja. Masa sih masuk gerbang rebutan begini? Pak Satpam, ayah kasih tahu ya, ini bukan perkara siapa yang masuk gerbang Pak Satpam duluan, tapi ini perkara harga diri. Siapa yang masuk duluan, ibarat katanya itu, dia yang punya peluang buat jadi artis terkenal. Di mana-mana kagak ada yang mau didului kalau bersaing loh. Nih ya, daripada pusing-pusing milih siapa yang diduluin ya, dilihat saja dari dandanannya. Lihat, kita sudah dandan sembriwing seperti ini. Tinggal dipilih satu-satu, yang mana yang paling cocok tah? Pak Satpam, pilih dandanan paling cocok buat jadi penyanyi dangdut aja, lama bener sih. Ya udah sekarang gini aja, pilih jogetan yang paling bagus. Pasti ayah yang kepilih nih, ya Pan? Kita bener pisan kata si Nuning. Kalau yang namanya penyanyi dangdut teh memang dinilainya dari goyangan. Jadi kalau gitu mah gak usah susah-susah. Sok semuanya teh sekarang bergoyang, nanti dipilih berdasarkan goyangannya yang paling asal. Iya bener. Aneh, ngapain sih? Diam lu, diam. Oh, tak bener. Dia buruan, lihat siapa yang terakhir paling keren. Kalian juga boleh. Aduh, tuh goyangan patah. Tuh Pak, goyangannya paling bagus Pak.
Wah.